Ada satu fakta tentang Ade Armando yang Anda harus tahu, kawan-kawan. Selamat pagi, salam salam Indonesia Raya buat semuanya. Kembali dalam tayangan saya pada hari ini, hari Ahad, tanggal 26 Januari 2025. Saya akan membongkar satu fakta tentang Ade Armando yang belakangan ini mulai tidak berlogika. Meskipun di YouTube Cokro TV beliau masih menayangkan tayangan yang bertitel Logika Ade Armando. Ya mungkin kalau saya tambahkan logik ya depannya dalam tanda kurung cacat logika Ade Armando. Karena isinya ya itulah, Anda bisa lihat sendiri. Nah, jadi teman-teman semuanya, mengapa Ade Armando sekarang ini menjadi pembenci dari PDIP? Basicnya Ade Armando ini adalah pendukung fanatik butanya Jokowi. Jadi beliau ini mendukung Jokowi secara taklid buta. Tahu taklid buta nggak? Taklid buta itu ya pokoknya dia memandang Jokowi itu sempurna, perfect, seperti harus dituhankan gitu loh. Tapi dia lupa bahwa sekarang yang jadi presiden bukan Jokowi. Dan di salah satu videonya di Cokro TV, dia membuat satu fitnah. Ada provokasi supaya Presiden Prabowo Subianto menyingkirkan mantan Presiden Jokowi dari pengaruh pemerintahannya. Ya wajar dong. Kan sekarang yang memerintah adalah Bapak Prabowo. Presidennya kan Presiden Prabowo, bukan Jokowi. Ya, banyak yang meminta agar Presiden Prabowo ini mulai keluar dari bayang-bayang mantan Presiden Jokowi. Ini adalah sebuah hal yang bagi saya sih fine, wajar gitu loh. Salahnya di mana? Karena boleh saya beritahu Anda bahwa yang namanya presiden di Indonesia ini adalah pemegang otoritas kepala eksekutif tertinggi. Jadi tidak berada di bawah bayang-bayang siapapun. Tapi wajib tunduk taat pada Undang-Undang Dasar 1945. Itu fakta. Itu yang mungkin tidak diketahui oleh Ade Armando. Nah, kenapa Ade Armando itu berbalik menjadi pembenci dari PDI Perjuangan? Saya beritahu Anda. Kita flashback ke tahun 2022, bulan April, tanggal 11. Di mana pada saat itu ada acara unjuk rasa besar-besaran Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia atau BEMSI yang mendesak supaya DPR ini tidak menunda pemilu. Tidak menunda pemilu dan menolak perpanjangan masa jabatan Presiden Jokowi menjadi 3 periode. Itu saya sangat vokal tentang hal itu sampai hari ini. Walaupun kemudian yang terjadi adalah Jokowi 3 periode tidak resmi karena ada si Fufu Fafa sebagai wakil presidennya 08. Yang secara tidak langsung ke presidennya sang 08 ini disetir oleh Mulyono gitu loh. Nah, ini kan jadi 3 periode tidak langsung jadinya. 3 periode yang tidak resmi gitu. Nah, Ade Armando adalah orang yang sangat menolak wacana itu. Nah, kan tetapi dia dipukuli. Karena pada saat itu jauh sebelum acara Ade Armando ini mengkritik BEMSI, bahkan mengeluarkan narasi ini ada upaya penggulingan terhadap Presiden Jokowi. Tidak ada pada saat itu upaya untuk pemakzulan
atau penggulingan dari Presiden Jokowi. Karena pada saat itu dukungan terhadap Presiden Jokowi pada saat itu besar sekali. Saya termasuk bagian dari itu pada waktu itu. Ade Armando pun sama. Teman-teman saya, Denny Siregar, Guntur Romli, Nong Darul, dan kawan-kawan masih dalam bagian itu pada saat itu. Nah, keadaan berbalik ketika akhir tahun 2023 yang tidak saya ceritakan di sini. Karena nanti melenceng. Dan waktunya juga singkat. Nah, jadi Ade Armando ini, karena mungkin dia komen apa gitu di YouTube-nya, ada tuduhan dari ibu-ibu muslimah ya, yang disebut kadrun pada saat itu, kadrunwati atau kadrunita pada saat itu disebutnya ya. Disebutkan bahwa Ade Armando ini menistakan agama Islam, penista agama, pasar, munafik ya kan, dan seterusnya. Nah, tambah lagi ada si Arif Pardian bikin satu video provokasi kan. Dan ada juga satu teman muslim komen, oh ini ada Ade Armando nih, apa segala macam itu kan. Nah, itulah mungkin yang menjadi penyebab Ade Armando itu dipukuli. Nah, kenapa sekarang Ade Armando setelah dipukuli menjadi pembenci dari PDIP? Ya karena tidak ada orang PDIP yang melindungi dia. Tidak ada orang PDIP yang mendampingi Ade Armando di masa-masa sulit saat itu. Yang mendampingi Ade Armando di masa sulit saat itu adalah yang kemudian bertransformasi menjadi pendukung Prabowo Gibran di Pilpres 2024. Grace Natali, Sigit Widodo, Putri Wisnuwardani ya, dan masih banyak lagi ya, kecuali Guntur Romli dan Nong Darul Mahmada, mantan sekjen dari PIS, Pergerakan Indonesia untuk Semua. Jadi penyebab utamanya adalah karena Ade Armando ini saya curigai punya dendam pribadi kepada orang-orang PDIP yang tidak melindungi dia dan tidak mendampingi si Ade Armando di masa-masa sulitnya beliau ketika dipukuli itu. Makanya itu yang membuat beliau tuh jadi benci sama PDIP. Demikian fakta tentang Ade Armando yang mau bisa saya share. Terima kasih banyak.